Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Wah, ternyata di kelas 4 belajar matematikanya masih sama Ustazah Azizah ya. Ayo, siapa yang udah bosan nih belajar sama Ustazah? Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya, biarpun kita sudah tidak satu kelas ya, 1 tahun belajar kemarin nggak pernah ketemu, dan sekarang kita masih ketemu. Nah, via Zoom ataupun nanti link YouTube yang Ustazah kasih ke teman-teman semua ya. Ya. Nah, Ustazah ngajarnya di kelas teman-teman itu di kelas 4 matematika. Oke. Guru kelasnya Ustazah Desi ya, teman-teman ya. Oke, semangat semuanya. Ya. Hari ini Ustazah akan jelasin sedikit nih pengantar matematika kita ya. Kemarin itu di kelas 3 itu kita udah belajar pecahan. Nah, sekarang Ustazah mau melihat teman-teman masih ingat nggak ya tentang pecahan. Nah, ini akan kita bahas kembali. Oke, semangat teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan biarpun tetap belajar di rumah ataupun nanti ada pertemuan sekali ya. Nah, mudah-mudahan bumi kita segera membaik ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar matematika tentang pecahan ya teman-teman. Nah, di buku yang ini ya teman-teman ya, ada buku barunya. Oke. Di buku matematika 4. Nah, di sana ada nomor 3, halaman 3 ya pecahannya. Silakan teman-teman buka boleh. Ya. Nah, pecahan itu apa? Nah, ini dulu juga udah pernah kita bahas ya. Memecahkan misalnya ada satu bagian, dipotong gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti jadi 2 bagian. Dipotong lagi sama besar, jadi beberapa bagian. Seperti itu ya, dari satu bagian menjadi beberapa bagian lebih kecil yang sama besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang penulisan lambang pecahan. Masih ingat nggak cara penulisan lambang pecahan? Nah, dia itu ada 2 bagian. Nah, benar, ada pembilang. Pembilang ini mana ya? Di atas ya. Ada penyebut yang di bawahnya. Nah, dibatasi sama garis lurus seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat. Nah, ada pembilang dan penyebut, garis lurusnya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, contohnya ini. Oke? Ya, kita lihat. Ini pasti teman-teman udah tahu, ada pembilang, ada penyebut. Oke, next. Nah, sekarang kalau di bukunya itu ada bacaannya teman-teman ya. Nanti juga boleh teman-teman lihat di bukunya sambil lihat YouTube video dari Ustazah ya. Ibu membeli sebuah kue, lalu ibu memotong menjadi 2 bagian sama besar. Kita lihat kue yang dibeli ibu. Nah, kue Oreo ternyata teman-teman sama dong kayak kemarin ya. Ya, nah ada 1. Nah, dibagi menjadi 2 bagian. 1, 2. Nah, ini cara penulisannya gimana? Ayo. Jadinya 1/2. Seperti itu ya. 1/2, maaf. Ya, 1/2. Di sini 2 ya teman-teman ya. 1/2. Oke, next. Nah, ini berarti ada 1 Oreo nih yang punya ibu tadi. Ibu itu membagi jadi 4 teman-teman. Nah, gimana tuh gambar rotinya? Kalau 1/2 ini udah kita tulis tadi ya teman-teman ya. Oke, 1/2. 1/4 seperti apa potongan kuenya? Nah, 1/4 semuanya. Itu 1/4. Oke. Nah, kira-kira kalau ini arsiran hijaunya tuh yang kita lihat dari berapa? Nah, kira-kira pecahannya gimana nih? 1/2 apa per 3 teman-teman? Semuanya ya teman-teman ya. 1/3. Oke, itu 1/3. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya Ustazah tanya, yang putihnya cara nulis pecahannya gimana gitu ya. Berarti yang putih 1, 2. Berarti 2/3. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah tadi itu kita melihat tentang pecahan. Sekarang kita lihat kembali pecahan senilai. Ini juga udah pernah kita bahas.
pecahan senilai itu seperti apa sih? Emang nilainya sama gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita akan memotong. Misalnya kertasnya persegi panjang nih, kata Ustazah ya. Coba kita lihat. Nah, kita akan bagi sama besar. Nah, kertasnya ini persegi panjang ya. Ada 2 buah. Nah, ada warna coklat, ada warna krem. Sekarang kita lihat yang warna coklat, berarti cara nulis pecahannya gimana? Yang coklat dari seluruhnya, berarti 1/2. Oke, kita tulis. Nah, sekarang lanjut. Nah, yang warna coklat ini kita bagi lagi. Coklatnya bagi, kremnya bagi, sama-sama panjang ya, sama besar. Berarti kalau kita lihat dari coklatnya, cara nulis pernya gimana teman-teman? Coklatnya ada 2, berarti 2/2 enggak ya? Oh enggak, berarti 2 per keseluruhan. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 2/4. Oke, next kita lihat. Nah, ternyata dibagi lagi teman-teman sama besarnya. Nah, ini ada berapa coklatnya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per seluruhnya. Berapa? 4 per... Iya, bener banget, 4/8. Nah, teman-teman, 1/2, 2/4, sama 4/8 ini dinamakan pecahan senilai. Kenapa? Coba teman-teman, Ustaz bilang itu pecahan senilai karena dari satu yang gede kayak gini kita bagi-bagi jadi kecil. Nah, itu namanya pecahan senilai. Jadi tetap yang itu cuma kita bagi-bagi gitu ya. Cuma baginya sama besar. Itu dinamakan pecahan senilai. Ini kita lihat. Ya, pecahan senilai. Nah, 1/2, 2/4 dan 4/8. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada di bukunya halaman, kita buka buku ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya itu di halaman 6. Nah, contoh 1.1. Ubahlah pecahan 3/5 menjadi pecahan senilai berpenyebut 10 katanya ya teman-teman ya. Kita lihat. Nah, kenapa ini 3/5? Ini 3/5 ya teman-teman ya. Nah, katanya itu penyebut berarti yang di bawah ya, harus 10. Ini udah usah jadikan langsung ya. 10. Berarti kita harus mencari bagaimana caranya 5 ini menjadi 10 gitu ya. Nah, ternyata dikali 2. 5 dikali 2 10. Karena penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga harus dikali 2. Berarti 3 kali 2 6. Maka dapat pecahan senilai itu 6/10. Nah, 3/5 ini sama dengan 6/10. Itu dinamakan pecahan senilai. Oke, ini juga ada contoh selanjutnya ya teman-teman ya. Ini teman-teman perhatikan. Dia itu 6/10. Oh, ini bukan 15, tapi ini 5 ya teman-teman ya. Ini enggak ada. Oke, ini enggak ada ya. Berarti dijadikan 5 dibalik seperti tadi. Berarti tadi dikali 2, berarti ininya dibagi 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, 6/10 itu sama juga dengan 3/5. Itu pecahan senilai. Oke, nah sekarang kita akan kerjakan bareng-bareng ya teman-teman ya. Soal halaman 7 yang ayo berlatih 1. Coba dibuka bukunya. Nah, ini yang 1 bagian A-nya ya teman-teman ya. Kita lihat itu ada di bukunya juga. Nah, tugasnya itu beri tanda centeng, checklist ya teman-teman ya, jika pecahannya senilai. Nah, ini yang A-nya. Oke, ini 4/5 ya. Coba kita hitung. Oh, yang birunya yang kita lihat. Birunya ada 4 dari keseluruhan 5, 4/5. Birunya ada 8/10. Ini 8/10 ya teman-teman ya. Kenapa nggak muncul ya? Oke, ini 8/10 ya teman-teman ya. Oke, 8. Nah, kira-kira 5/10 berarti dikali berapa? Ayo, dikali oh, kenapa nggak muncul? Oke, ini dikali 2. Ini 10 ya teman-teman ya. Oke, nah berarti dikali 2.
4 dikali 2 8. Benar nggak tuh? Senilai nggak dia? Iya, senilai. Nah, berarti pecahan ini dikasih tanda, maaf ya, berarti dikasih tanda centeng seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita next. Nah, sekarang kita lihat yang B. Nah, beli tanda checklist masih seperti itu ya. Dia ada 1/8, ada 2/16. Nah, 16 ya teman-teman ya. Ada 2/16. Nah, kira-kira dikali berapa ya teman-teman ya? Ayo. 8 dikali berapa hasilnya? 16. Dikali 2. Nah, 1 dikali 2 2. Bener nggak dia? Benar. Silakan teman-teman isi di bukunya. Itu sama-sama dikali 2. Boleh dibikin caranya seperti yang ustazah ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Oke. Kita lihat. Nah, tetap yang nomor C-nya ya teman-teman ya. Yang C. Ya. Yang C-nya kita lihat dulu, maaf. Gimana ini ya? Ya, kita lihat dulu. Usah ganti warna tulisannya ya. Nah, yang C kita lihat ada 2/3, ada 3/6. Kira-kira dikali berapa teman-teman? Dia 3/6. Berarti dikali 2 ya teman-teman ya. Dikali 2 ya. Nah, kira-kira 2 dikali 2 3 kah? 4. Berarti ini otomatis jawabannya salah. Berarti bukan pecahan senilai. Oke, yang kita lihat yang D. Nah, yang D 3/4 sama 9 per, kenapa nggak muncul? 9/2/12. Nah, kira-kira kalinya benar nggak ya? Berarti 4 dikali berapa? Hasilnya 12 teman-teman. Ayo, 4 kali berapa? 4 dikali 3. Nah, 3 dikali 3 hasilnya 9. Makanya jawabannya itu benar. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, sekarang kalau teman-teman ngisi ya di bukunya ya. Nah, jika mau masih latihan, masih ada E sampai J tuh, dicoba-coba. Kira-kira perkaliannya berapa. Itu cuma baru perkalian 2 ya. Nah, tuh ada perkalian 3, 4, atau 10 nantinya, oke? Nah, sekarang tugas teman-teman, silakan halaman 8 ya teman-teman ya. Yang nomor 2, nomor 2 itu ada A, B, C, D. Nah, diisi titik-titiknya, kira-kira berapa ya titik-titiknya gitu ya. Nah, misalnya yang nomor A itu sudah liatin 1/4. Nah, sama dengan 2 per berapa? Kalau dia itu menjadi pecahan senilai, berarti sama dikali 2 ya. Berarti 4 dikali 2 8. Berarti 2/8. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini boleh nanti dikirim ke ustazah. Ini ustazah hasilnya gitu ya. Boleh juga nanti pada saat pengumpulan buku kembali, usah cek kembali. Oke? Semangat terus ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan nih pecahan senilai itu sebuah pecahan yang tidak akan berubah nilainya. Jadi tetap sama ya. Biarpun dipecah-pecah berapa akan tetap sama. Ya, akan sama. Oke, mungkin sekian ya teman-teman ya. Pembelajaran dari ustazah jam ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Jika masih ada yang ragu, boleh video call sama ustazah. Oke teman-teman, salam sayang penuh cinta dari Ustazah Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.